Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adikku. Hari ini kita akan kuliah tentang investigasi wabah. Nah, apa sih yang akan kita bahas di sini? Dari pengertian, dari langkah-langkah investigasi wabah. Baik, pengertian dari wabah itu sendiri adalah suatu penyakit menular yang berjangkit dengan cepat menyerang sejumlah besar orang di daerah yang luas. Itu menurut KBBI ya. Jadi ada beberapa eh, kata kunci yaitu penyakit menular cepat, besar, dan luas. Nah, menurut Depkes itu wabah merupakan peningkatan kejadian kesakitan maupun kematian yang telah meluas secara cepat baik jumlah kasusnya maupun daerah terjangkitnya. Hampir sama ya. Pada intinya yaitu peningkatan kasus dengan cepat baik jumlah maupun daerah. Nah, cara mengungkap wabah itu seperti apa sih? Yaitu dengan dideteksi dari melakukan analisis data surveillance rutin, baik dari data dinas, data riset yang lain. Kemudian dengan melihat laporan dari petugas, pamong ataupun warga tentang adanya suatu wabah. Nah, alasan menyelidiki kemungkinan wabah itu apa saja sih? Yaitu untuk mengadakan penanggulangan dan pencegahan terjadinya suatu penyakit. Kemudian untuk suatu kesempatan mengadakan penelitian dan pelatihan. Kemudian sebagai pertimbangan program yang akan dilaksanakan oleh pemerintah. Kemudian kepentingan umum, politik dan juga hukum. Nah, skala prioritas dalam melakukan investigasi dan melakukan penanggulangan atau kontrol wabah itu berdasarkan pada sumber, cara penularan, dan agen penyebabnya. Nah, berikut adalah paparannya. Misalkan di sini ya, kita umpamakan oke, ini adalah sumber atau cara penularannya. Nah, jika sumbernya diketahui dan agen penyakitnya juga diketahui, maka akan lebih dilakukan pengontrolan atau penanggulangan. Beda dengan saat kasusnya itu agen penyebabnya diketahui, namun cara penularannya tidak diketahui, maka akan lebih dilakukan kegiatan investigasi. Nah, saat kedua ini sama-sama tidak diketahui, yang dilakukan juga lebih ke investigasi. Kemudian jika sumbernya diketahui, tapi penyebabnya tidak diketahui, maka kedua-duanya dilakukan, yaitu investigasi dan kontrol untuk mengontrol cara penularan dan juga melakukan investigasi dari penyebabnya yang tidak diketahui. Jadi, investigasi itu akan lebih dilakukan jika dari sumber penularan ataupun agen penyebabnya itu tidak diketahui. Dan sedangkan kontrol itu akan dilakukan jika sumber penularannya sudah diketahui. Nah, program penanggulangan KLB, penyakit menular dan keracunan, itu dimulai dari kegiatan yang bernama kajian epidemiologi. Nah, kajian ini akan melihat dari sistem kesehatan dasar dari KLB, kemudian kesiapsiagaan terhadap KLB, dan juga untuk memperbaiki kondisi yang rentan, baik itu dari orang yang terjangkit atau memang kondisinya. Nah, ini adalah suatu responnya yang nantinya akan melakukan antisipasi dan juga penanggulangan KLB yang tujuan akhirnya akan tidak terjadi masalah kesehatan masyarakat.
Langkah-langkah dari investigasi wabah itu ada beberapa langkah. Yang pertama adalah mempersiapkan investigasi di lapangan, memastikan adanya wabah, memastikan diagnosis, membuat identifikasi kasus, menemukan dan menghitung kasus, kemudian melakukan epidemiologi deskriptif, yaitu menggambarkan suatu penyakit berdasarkan waktu, tempat, dan orang. Kemudian membuat hipotesis, menilai hipotesis baik penelitian kohort atau penelitian case control atau cross sectional. Kemudian memperbaiki hipotesis dan mengadakan penelitian tambahan jika diperlukan, melaksanakan pengendalian dan pencegahan, menyampaikan hasil dari penyelidikan. Nah, kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah mempersiapkan investigasi di lapangan. Apa yang perlu dilakukan, perlu disiapkan? Yang pertama adalah dilakukan investigasi. Nah, investigasi ini diperlukan suatu pengetahuan ilmiah yang sesuai dan peralatan yang diperlukan dipersiapkan. Kemudian juga ada prosedur administrasi yang perlu disiapkan juga. Kemudian konsultasi. Konsultasi peran dari masing-masing petugas yang akan turun lapangan itu seperti apa? Job desk-nya bagaimana? Ya, langkah yang kedua adalah memastikan adanya wabah. Ada cara-caranya. Yang pertama adalah menentukan apakah jumlah kasus yang ada sudah melampaui batas yang diharapkan. Nah, ini dengan melakukan perbandingan jumlah yang ada saat ini dengan jumlah beberapa bulan yang lalu atau beberapa minggu yang lalu, atau jumlah dari periode waktu yang sama di tahun berikutnya. Misalkan di sekarang ini di periode bulan Januari sampai Juli, berarti nanti perbandingannya juga dari bulan Januari sampai Juli di tahun-tahun sebelumnya. Kemudian setelah membandingkan jumlah wabah sebelumnya atau jumlah kasus sebelumnya, untuk memastikan itu wabah atau tidak adalah melihat berbagai sumber informasi bergantung pada situasinya. Misalkan untuk penyakit yang harus dilaporkan itu digunakan data hasil surveillance. Kemudian untuk penyakit dengan kondisi khusus digunakan data setempat yang tersedia. Bila data di lokasi tidak ada, bisa menggunakan data di wilayah itu atau data nasional sesuai dengan kemungkinan rate dari penyakit itu. Juga boleh juga menggunakan survei langsung di masyarakat untuk melihat kondisi penyakit yang biasanya ada itu apa dan apakah ini memang wabah atau bukan. Yang ketiga adalah bila jumlah kasusnya ini dilaporkan melebihi jumlah yang diharapkan. Kelebihan itu dipastikan wabah atau bukan, atau pseudo epidemiologi atau epidemik semu. Epidemik semu ini ternyata dia adalah bukan wabah gitu ya. Nah, kenapa bisa epidemik semu? Yaitu karena perubahan cara pencatatan atau pelaporan penderita. Akhirnya terlihat penderitanya itu sangat banyak, padahal itu karena laporan yang berbeda. Adanya diagnosis baru, diagnosis cara yang lebih konkret seperti itu atau lebih detail, akhirnya membuat kasusnya menjadi terlihat lebih banyak. Kemudian bertambahnya kesadaran masyarakat untuk berobat, akhirnya yang tercatat mempunyai penyakit itu lebih banyak. Kemudian adanya penyakit lain dengan gejala yang serupa yang akhirnya disimpulkan bahwa itu adalah penyakit X gitu ya. Bertambahnya jumlah penduduk yang rentan terhadap penyakit itu. Nah, kemudian pembuktian adanya wabah itu dengan cara apa saja? Pertama, jika penyakitnya itu endemik yang tidak dipengaruhi oleh musim, maka dapat dilihat rata-rata penderita tiap bulannya pada tahun-tahun yang lalu. Nah, apakah dia itu sudah lebih atau cara melihat ambang batasnya gimana? Yaitu melihat rata-rata perhitungan atau mean
jumlah penderita pada waktu yang lalu. Kemudian ditambahkan 2 kali surveillance epidemiologinya. Nah, apakah sudah melebihi garis ambang atau belum? Jika penyakitnya itu endemik tapi tidak dipengaruhi musim, itu berarti dia akan melihat pola dari penyakit yang berjangkit itu yang dipengaruhi oleh musim gitu ya. Nah, contohnya jumlah penderita yang diharapkan adalah sebanyak penderita di musim yang sama tahun lalu atau lebih tinggi yang pernah terjadi pada musim-musim sebelumnya. Nah, melihat ambang batasnya itu bisa mingguan, bulanan sesuai dengan variasi berdasarkan musimnya. Baru kemudian ditentukan apakah ini memang benar-benar wabah atau tidak. Nah, kemudian untuk penyakit yang tidak endemik, itu dibutuhkan data tentang waktu penyakit tersebut biasa ditemukan dan seberapa banyak penderita, kemudian dibandingkan dengan kejadian luar biasa yang berlaku sebelumnya dulu. Nah, karakteristik untuk menentukan wabah atau KLB itu adalah timbulnya suatu penyakit menular yang sebelumnya tidak ada atau tidak dikenal. Itu bisa disebut wabah ya. Kemudian adanya peningkatan kejadian kesakitan dan kematian 2 kali lipat atau lebih dengan jumlah kesakitan dan kematian biasa pada kurun waktu sebelumnya. Adanya angka kematian yang lebih meningkat sampai lebih dari 50%. Kemudian karakteristik lain misalkan penyakit yang ditentukan secara politis oleh pemerintah, misalkan satu kasus pada tetanus itu dianggap KLB. Nah, karakteristik yang keenam yaitu untuk KLB keracunan makanan. Itu ditentukan adalah 2 atau lebih penderita penyakit serupa dengan gejala-gejala gangguan pencernaan sesudah makan makanan bersama. Nah, hasil dari penyelidikan epidemiologi akan menunjukkan penyakit bahwa makanan adalah sumber dari penularan. Nah, pengecualian yang terjadi adalah keracunan akibat toksik atau racun dan juga karena Clostridium botulinum atau akibat bahan-bahan kimia. Jika ada seorang penderita saja, itu sudah dianggap suatu letusan. Nah, langkah yang ketiga adalah memastikan diagnosisnya apakah sudah benar atau belum. Tujuan memastikan diagnosis adalah untuk memastikan bahwa masalah tersebut telah didiagnosis dengan patut atau dengan sesuai, dan untuk menyingkirkan kemungkinan kesalahan laboratorium yang menyebabkan peningkatan kasus yang dilaporkan. Nah, semua penemuan klinis harus disimpulkan dalam distribusi frekuensi. Nah, distribusi ini penting untuk menggambarkan baik itu dari spektrum penyakit, penentuan diagnosis, dan juga mengembangkan definisi kasus. Nah, kunjungan 1 atau 2 penderita itu juga penting untuk dilakukan untuk benar-benar memastikan diagnosisnya sudah benar atau belum. Nah, langkah keempat adalah membuat definisi kasus. Nah, definisi kasus ini akan meliputi dari karakteristik klinis dari penyakit itu dan terutama dalam penyelidikan wabah itu dibatasi waktu terjadinya, kapan, tempatnya di mana, kemudian subjek yang mengalaminya siapa. Nah, bila penyakitnya ini belum terdiagnosis, diagnosis kerja dibuat berdasarkan gejala-gejala yang paling banyak diderita dan juga sedapat mungkin menggambarkan pola penyakit. Nah, macam dari level kasus, ada kasus yang dianggap pasti, itu jika sudah ada pemeriksaan laboratoriumnya, yang mungkin itu berdasarkan ciri-ciri klinis penyakit tanpa pemeriksaan laboratorium. Meragukan itu hanya jika sedikit muncul gejala klinis saja. Ini adalah contoh tabel 2 tentang frekuensi gejala yang diderita oleh 235 orang karyawan
yang menyatakan sakit pada letusan penyakit diare di sebuah perusahaan di Jakarta. Nah, di sini adalah beberapa macam gejala yang terjadi. Dari sakit perut, mencret, muntah, pusing, panas, sakit tenggorokan, dan lain-lain. Nah, di sini bagaimana sih kita menentukan bahwa gejala ini yang paling banyak itu adalah berapa jumlah yang menderita gejala itu per seluruh yang menderita kali 100%. Nah, untuk perhitungan dari mencret sampai lain-lain itu juga sama dengan rumus itu. Nah, untuk menentukan dan menghitung kasus, itu adalah mengumpulkan informasi dari setiap kasus. Baik itu data identifikasi penderita dari nama, alamat, nomor HP, kemudian demografi dari umurnya berapa, jenis kelaminnya apa, ras, pekerjaan, pendidikan, kemudian data klinis itu dari gejala-gejala yang dia alami, kemudian faktor resiko itu harus dibuat khusus sesuai dengan apa penyakitnya, kemudian kira-kira faktor resikonya apa yang menimbulkan penyakit itu. Nah, kemudian informasi pelapor ini akan mencari informasi tambahan atau memberikan umpan balik tentang suatu kasus. Ini adalah gambaran melonjaknya suatu kasus HIV/AIDS dulu yang awalnya itu hanya meningkat-meningkat, ada lonjakan dan kemudian akhirnya bisa menurun kembali. Nah, ini adalah definisi dari epidemiologi kasus. Jadi, adalah suatu studi tentang kejadian penyakit atau masalah lain yang berkaitan dengan kesehatan pada populasi. Nah, umumnya ini akan berkaitan dengan ciri-ciri dasar seperti umur, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial ekonomi, dan lokasi geografisnya. Nah, berdasarkan apa sih dari siapa yang menderita, di mana dia menderita, kapan dia menderita itu. Nah, gambaran dari perjalanan wabah itu berdasarkan waktu ada namanya kurva epidemik, yaitu gambaran dari letusan suatu penyakit berupa histogram dari jumlah berdasarkan waktu yang pada waktu timbulnya gejala pertama. Nah, manfaatnya untuk memberikan informasi tentang perjalanan wabah dan kemungkinan keberlanjutannya. Nah, bila penyakit dan masa inkubasinya diketahui, maka dapat diperkirakan kapan terpapar kejadian ini. Kemudian penyelidikan dipusatkan pada periode tersebut, sehingga dapat disimpulkan pola kejadian, apakah bersumber tunggal, atau ditularkan dari orang ke orang atau campuran keduanya. Nah, membuat kurva epidemik itu untuk membuatnya dibutuhkan informasi tentang waktu timbul gejala pertama, tanggal timbul gejala pertama, jam timbul gejala pertama untuk menghitung masa inkubasi yang paling pendek. Nah, contoh untuk mengartikan kurva epidemik itu caranya adalah mempertimbangkan bentuknya. Bentuknya ditentukan dengan cara penularan dan periode paparan. Nah, cara penularan penyakit itu ada poin pemaparan bersumber tunggal dan waktu singkat. Ada juga yang periode pemaparan memanjang, kurva berpuncak tunggal dan datar. Kemudian yang terakhir adalah lama pemaparan dan jumlah orang yang terpapar tak teratur besarnya. Nah, kurvanya berbentuk gerigi tak teratur atau intermediate common results epidemic. Kemudian yang terakhir adalah penularan dari orang ke orang yang berpuncak banyak berjarak satu masa inkubasi. Nah, perjalanan dari wabah itu kurvanya bisa menanjak jika jumlah kasus terus bertambah. Wabah sedang memuncak atau akan ada kasus-kasus baru. Nah, kemudian jika puncak dari kurva itu sudah dilalui, maka kasus yang terjadi semakin berkurang. Wabah akan segera berakhir. Nah, mencari periode pemaparan itu berdasarkan dari poin
resource epidemic atau penyakit dan masa inkubasi diketahui, kemudian kurva epidemik ini dapat digunakan untuk mencari periode paparan. Nah, penting untuk menanyakan sumber letusannya. Nah, caranya adalah pertama, mencari masa inkubasi terpanjang, terpendek, dan rata-rata. Kemudian menentukan puncak dari letusan atau kasus median, hitung mundur satu masa inkubasi rata-rata dan catat hasilnya. Nah, mulai dari kasus yang paling awal, kemudian hitung mundur sampai inkubasi terpendek dan dicatat hasilnya. Nah, masa inkubasi adalah waktu antara masuknya agen penyakit sampai timbulnya gejala pertama. Nah, cara menghitung masa inkubasi contohnya adalah 10 orang yang menderita diare akibat keracunan makanan pada pesta ulang tahun pada makan siang di tanggal 20 April 2012 jam 1 siang. Nah, saat timbulnya gejala pertama adalah sebagai berikut. Ada yang tanggal 20 April jam 12, ada yang jam 18.30, ada yang 21 April, ada yang 20 April jam 4 dan sebagainya. Nah, cara menentukan masa inkubasi terpendek, terpanjang dan median dari masa inkubasi adalah dengan masa inkubasi terpendek adalah 3 jam. Kenapa? Dia timbul di jam 4 sore. Padahal tadi dia makannya di jam 1 siang. Kemudian yang terpanjang adalah paling lama seseorang timbul gejala adalah tanggal 21 April jam 1. Itu berarti dia sudah berapa jam? 12 jam. Untuk menghitung median, berarti kalian harus mengurutkan terlebih dahulu dari pertama dia timbul gejala jam berapa sampai akhirnya terakhir dia timbul gejala. Baru diambil tengah-tengahnya, yaitu di tanggal 20 April jam 7. Kalau jaraknya adalah 6 jam. Kemudian manfaat diketahuinya masa inkubasi adalah pertama, bila penyakit itu belum diketahui akan menginformasikan tentang masa inkubasi bersama diagnosis penyakit dapat mempersempit dari investigasi. Kemudian untuk memperkirakan saat terjadinya penularan. Nah, ini ada contoh lagi tentang distribusi frekuensi penderita diare berdasarkan masa inkubasinya. Nah, di sini ada masa inkubasi dari 0 sampai 1 hari, 2 sampai 3 hari, 4 sampai 5 hari, 6, 7 hari, 8 sampai 9 hari, 10 sampai 11 hari, 13, 12, 14 sampai 15 dengan juga jumlah frekuensi atau jumlah penderitanya sesuai dengan masa inkubasinya. Kemudian juga frekuensi kumulatifnya. Frekuensi kumulatif itu didapatkan dari jumlah sebelumnya dan jumlah saat ini. Nah, cara menghitung median masa inkubasi itu bagaimana? Rumus median tadi itu ada rumusnya sendiri. B itu adalah batas atas dari kelas bawah median. PM adalah posisi median, frekuensinya, kemudian frekuensi kumulatif dari kelas median FM, I adalah besarnya interval kelas. Nah, ini adalah contoh tadi bahwa
37 didapat di mana sih? 37 adalah paling bawah sendiri, batas atas dari median kelas terbawah. Kemudian 1 dibandingkan 2. Kemudian kenapa kelas mediannya itu di 6 sampai 17 itu? Karena 6 sampai 7 itu angka 19 ada di situ gitu ya. Nah, oleh karena antara setiap kelas interval ada selang 1 hari, maka batas antara masing-masing interval dianggap terdapat pada pertengahan selang tersebut. Sehingga pada kelas batasnya adalah 5,5 sampai 7,5 hari. Nah, sedangkan pada batas kelas 2 sampai 3 hari itu batas atas. Batasnya adalah 1,5 sampai 3,5 hari. Nah, dengan demikian interval masing-masing kelas adalah 2 hari. Frekuensi kumulatif kelasnya median tadi adalah 26. Frekuensi kumulatif kelas di bawah median 17. Nah, dengan menggunakan rumus didapatkan hasil bahwa mediannya adalah ini. Oke, ini adalah tabel berikutnya untuk menghitung juga distribusi suatu penyakit. Ini ada jawabannya juga, cara menghitungnya. Kita nanti akan bahas lebih lanjut di forum diskusi ya, biar lebih jelas. Nah, ini adalah gambaran kejadian wabah jika berdasarkan orang. Itu terlihat dari ciri inangnya atau ciri penderitanya. Umur adalah salah satu faktor yang menentukan terjadinya suatu penyakit karena akan mempengaruhi daya tahan tubuh seseorang, pengalaman kontak dengan penyakit dan juga lingkungan pergaulan yang memungkinkan kontak dengan sumber penyakit. Nah, jenis kelamin atau ras itu juga bisa berpengaruh. Nah, faktor-faktor lain yang juga bisa menggambarkan apabila dianggap ada perbedaan, diduga ada perbedaan resiko di antara golongan-golongan dengan faktor tersebut. Nah, di negara-negara multirasial, gambaran penderita berdasarkan ras sering ditampilkan. Adanya perbedaan cara hidup, tingkat sosial, ekonomi, dan kekebalan. Nah, berdasarkan paparan itu juga bisa karena pekerjaan, rekreasi, atau penggunaan obat-obatan. Kedua kelompok berdasarkan ciri inang atau paparan itu akan mempengaruhi kepekaan dan resiko pemaparan. Ciri lain yang juga diselidiki adalah jenis dari penyakit dan kejadian wabahnya. Nah, kemudian rate adalah sesuatu yang digunakan untuk mengidentifikasi kelompok yang beresiko tinggi. Dia dibutuhkan pembilang atau jumlah kasusnya dan penyebutnya adalah besar populasi. Rate itu bisa berdasarkan umur dan jenis kelamin. Resiko yang paling kuat berhubungan dengan paparan dan juga beresiko terserang penyakit. Nah, gambaran tentang kejadian wabah jika berdasarkan tempat adalah memberikan informasi yang seluas-luasnya tentang wilayah yang terserang. Gambaran pengelompokan atau pola lain ke arah penyebab dan juga membentuk spot map atau area spot. Nah, spot map adalah kelompok peta sederhana yang berguna untuk menggambarkan tempat para penderita, baik itu tempat tinggal, bekerja, dan kemungkinan terpapar. Nah, area map itu akan menunjukkan dari insiden atau distribusi kejadian pada wilayah atau dengan kode arisan atau nah dia akan mencantumkan apa? Yaitu mencantumkan angka serangan atau rate untuk masing-masing wilayah.
Nah, spot map itu seperti ini, ada titik-titik yang menggambarkan jumlahnya terjadinya penyakit. Kalau ini kasus rabies dulu, nah semakin banyak titik-titik di situ berarti kasusnya akan semakin banyak. Kalau area map itu diblok dengan warna-warna yang berbeda, misalkan hitam itu berarti itu sangat parah, kemudian abu-abu agak ringan gitu ya. Nah, kemudian yang keenam, langkah keenam adalah membuat hipotesis. Yang pertama adalah melakukan formulasi dari hipotesis, meliputi sumber agen penyakit, cara penularannya bagaimana, alat penularan atau vektor, dan pemaparan yang terjadi akibat penyakit. Nah, hipotesis ini dapat dikembangkan dengan cara mempertimbangkan apa yang diketahui tentang penyakit itu. Apakah vektor utama dari penyakit itu, atau cara penularannya, atau bahan yang biasa dijadikan alat penularan, atau apa saja faktor yang meningkatkan resiko. Nah, kemudian dilakukan wawancara kepada beberapa penderita untuk mengumpulkan, mencari kesamaan paparan, mengunjungi rumah penderita, dan juga wawancara kepada tenaga kesehatan setempat. Kemudian juga melakukan epidemiologi deskriptif. Nah, langkah berikutnya adalah menilai dari hipotesis yang sudah dibuat dengan cara menyelidiki lapangan. Nah, hipotesis dapat dinilai dengan salah satu dari dua cara ini. Yang pertama adalah membandingkan hipotesis dengan fakta yang ada, atau menganalisis epidemiologi untuk mengkuantifikasikan hubungan dan juga menyelidiki peran kebetulannya. Langkah yang kedelapan adalah memperbaiki hipotesis itu dan mengadakan penelitian tambahan jika dibutuhkan. Penelitian epidemiologi tambahan itu bisa epidemiologi analitik dan juga penyelidikan atau penelitian laboratorium dan lingkungan, seperti dengan penyelidikan serum dan juga penyelidikan tempat. Nah, contoh yang lain yang ke-9 adalah langkah melaksanakan pengendalian dan pencegahan. Yang pertama adalah pengendalian seharusnya dilaksanakan secepat mungkin. Upaya penanggulangan sebaiknya hanya dapat ditetapkan setelah sumber wabah diketahui. Nah, cara umumnya upaya pengendalian diarahkan pada mata rantai yang terlemah dalam penularan penyakit. Nah, upaya pengendalian mungkin diarahkan pada agen penyakit, sumber atau reservoirnya sendiri, atau perantara. Nah, langkah yang terakhir yaitu menyampaikan hasil penyelidikan. Penyampaian ini dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu laporan lisan pada pejabat setempat, sehingga dengan laporan ini maka mereka akan mengambil keputusan yang tepat untuk mengadakan pengendalian dan pencegahan wabah. Atau juga secara tertulis, bisa dengan suatu berita atau suatu laporan yang bisa sebagai laporan akhir seperti itu. Yang pada tujuannya yang itu sama, agar pengampu atau pengambil kebijakan bisa memberikan keputusan yang tepat. Nah, ini adalah UAS-nya. Kenapa UAS-nya ini? Karena diharapkan saat sudah ada di suatu penyakit, janganlah pergi atau meninggalkannya. Jangan kamu membawanya juga untuk diberikan ke tempat lain, seperti itu ya, untuk memutus mata rantai, atau juga bisa disebut dengan ini adalah cara isolasi. Baik, sekian paparan materi ini. Jika ada yang kurang jelas, kita bisa diskusi di jam diskusi. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.